kasus COVID-19 yang menginfeksi Ibu Pertiwi masih tak terkendali. Pemerintah pun terus putar otak dengan keras, berkreasi dengan aturan pembatasan aktivitas di masa pandemi COVID-19. Namun tidak pernah ada sinyal restu bagi lockdown wilayah secara terbatas atau dalam kurun waktu tertentu. Kebijakan yang ditebar mulai dari PSBB diperketat hingga PPKM Jawa Bali yang disebut tak efektif. Hingga kini lahir kebijakan baru PPKM diperketat. Tapi kali ini tak main-main karena aparat TNI, Polri, dan Satpol PP siap dilibatkan untuk penindakan operasi justisi disiplin protokol kesehatan. Dan arahan Bapak Presiden adalah pendekatannya berbasis mikro atau di tingkat lokal, mulai dari tingkat desa, kampung, RT, dan RW, dan melibatkan dari satgas dari pusat sampai satgas terkecil. Nah, tentu kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan penting untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat dan penegakan hukum. Oleh karena itu, pelibatan aktif dari Babinsa, Babin Kamtibmas, Satpol PP, Operasi Justisi, TNI, Polri, ini dilakukan bukan hanya untuk penegakan hukum, tetapi juga untuk melakukan tracing. PPKM skala mikro hingga ke RT RW ini akan menggencarkan 4 fungsi prioritas kelurahan atau desa, mulai dari mendorong perubahan perilaku, melayani aduan masyarakat, optimalisasi data lewat pusat kendali informasi, dan menguatkan pelaksanaan 3T di desa. Bahwa perlu adanya penanganan pandemi COVID-19 melalui pendekatan hingga ke level mikro, RT, RW, desa, kampung, banjar, atau nagari, dengan kolaborasi TNI, Polri, dan masyarakat melalui pemuka agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Selain itu, sesuai dengan arahan Presiden bahwa organisasi posko ini perlu dibentuk dengan struktur yang sederhana dan menyesuaikan kearifan lokal masing-masing daerah agar dapat membantu meningkatkan kualitas penanganan COVID-19. Pelaksanaan PPKM skala mikro ini diguyur dana alokasi umum atau DAU dan dana desa. Di sisi lain, sejumlah pemerintah provinsi daerah tengah memikirkan jurus lain untuk menahan laju kasus COVID-19 mulai dari Pemda DKI Jakarta hingga Jawa Tengah, di mana Wakil Gubernur DKI Jakarta tengah mengkaji opsi penguncian atau lockdown akhir pekan seperti yang terjadi di Turki. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah juga mendorong warganya serentak di rumah saja pada 6 hingga 7 Februari. Semua toko dan tempat wisata bakal stop beroperasi, kecuali sektor esensial. Maka saya akan mengajak warga Jawa Tengah di rumah saja, sehingga banyak yang kita minta untuk nantinya bisa berpartisipasi. Kita tutup aja semuanya, cuma 2 hari. Nah, kita siap-siap. Sebelum 2 hari itu, yang ingin belanja dulu untuk persiapan di rumah, ya nggak usah banyak-banyak, toh cuma 2 hari. Namun kebijakan bergulir untuk mengerem pandemi COVID-19 di tanah air dianggap tidak efektif bila diterapkan secara parsial. Lantaran saat ini penularan kasus sudah tinggi di banyak tempat, bukan hanya di daerah yang menerapkan PPKM. Tidak efektif karena kebijakan ini kan sifatnya parsial kan. Jadi hanya wilayah-wilayah tertentu yang dikenakan PPKM. Karena PPKM itu kan ada kriterianya. Tetapi di luar daerah itu ternyata juga penularannya tinggi gitu ya. Jadi seperti di Serang itu juga penularannya sangat tinggi, ya, kemudian di beberapa tempat lain juga tinggi, sehingga ini yang menyebabkan perilaku masyarakat mobilitasnya masih tinggi, sehingga penularannya masih tinggi juga gitu loh Mas. Jadi sehingga ini yang menjadi masalah ketika penerapan PPKM tidak berjalan efektif. Yang kedua, ada persoalan di PPKM ini adalah soal pengawasan. Jadi pengawasannya itu sangat lemah. Dengan total populasi 275.222.000, Indonesia kini memiliki lebih dari 1,1 juta kasus positif dengan 300 ribuan kasus kematian
dan 900.000 lebih pasien berhasil sembuh. Ini berarti Indonesia menduduki peringkat pertama dengan kasus aktif COVID-19 tertinggi di Asia yang mengalahkan India yang sebelumnya memiliki jumlah kasus aktif terbanyak. Indonesia juga menduduki peringkat keempat dengan kasus terjangkit terbanyak di Asia dan peringkat ke-19 dengan kasus positif pada tingkat global. Pandemi ini masih menjadi mimpi buruk yang meneror Ibu Pertiwi. Oleh karenanya, butuh strategi yang lebih komprehensif untuk menghentikan penyebaran corona di Indonesia. Tim Liputan CNBC Indonesia.